Kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, di video kedua ini, aku mau bahas materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama, ada konsep dasar kepala sekolah. Pasti udah pada tahu kan maksud dari kepala sekolah? Ya, kepala sekolah itu artinya pemimpin. Nah, agar menjadi pemimpin yang nasihat, saran, dan perintahnya bisa diikuti oleh guru-guru maupun semua warga sekolah, seorang kepala sekolah dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya. Jadi, pengertian kepala sekolah sendiri itu apa? Nah, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Menjadi seorang kepala sekolah itu nggak bisa sembarangan ya. Di sini ada syarat-syarat menjadi seorang kepala sekolah. Terdapat kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Lalu ada ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Dapat dilihat dari 3 hal pokok, yaitu yang pertama, kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Dan yang ketiga, memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam proses pendidikan, seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan sangat berperan dalam menentukan jalannya pendidikan serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin dengan memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik itu sarana prasarana, guru maupun peserta didik. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang administrasi, dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengelolaan pengajaran, 2 pengelolaan kepegawaian, 3 pengelola kemuritan, 4 pengelolaan gedung dan halaman, 5 pengelolaan keuangan, 6 pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbing, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Berikutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Sekian materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.